A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video yang sangat luar biasa dari Ustadz Ali Hidayat. Saya sangat mengakui bahwa beliau ini sangat menguasai panggung dan sangat-sangat menguasai dalam menyampaikan materi yang ingin dia sampaikan kepada kita. Yang pertama teman-teman, saya di sini bukan ingin mereaksi atau memberikan bantahan atau memberikan komentar pedas atau apalah itu, tidak. Tetapi di sini saya hanya ingin memberikan pendapat ya. Pendapat saya pribadi terhadap Ustadz Ali Hidayat yang membahas tentang musik dan Al-Quran atau As-Sunnah yang berikut penafsirannya terhadap Asy-Syu'ara. Yang pertama di situ saya mencatat bahwa Ustadz Ali Hidayat menjelaskan secara gamblang dari awal sampai selesai, dan saya pribadi setelah nonton itu sampai selesai, poin-poin yang saya dapatkan di situ adalah di mana Ustadz Ali Hidayat ini memberikan penggambaran kepada kita bahwa musik itu ada yang dilarang, dicela, tetapi ada juga musik yang tidak, teman-teman. Ada juga musik yang tidak dicela. Mungkin begitu. Atau saya di situ yang memiliki penafsiran kurang terhadap penyampaian Ustadz Ali Hidayat. Tapi pada intinya, apa yang saya tangkap di situ adalah dari cerita-cerita yang terjatuh dari tunggangannya, lalu tangannya patah, lalu dia meminta tolong, lalu karena suaranya merdu, enak didengar, sampai-sampai orang itu tidak fokus kepada tangannya dia yang patah, tetapi malah fokus kepada suara dia yang minta tolong karena saking merdunya. Bermula dari datuk atau kakek buyut Nabi SAW yang bernama Mudar. Nah, Mudar ini keterangan ahli sejarah yang mencatat ya, dan tersambung sampai ke atas. Nanti mereka punya rekam yang diceritakan dari masa ke masa. Lalu nanti pada era tulisan dituliskan. Mudar ini di antara tokoh sosok yang terkenal suaranya sangat bagus dan indah. Satu kali beliau naik atas untanya, lalu jatuh dari unta itu, tangannya cedera, patah. Ya. Saat itulah beliau minta tolong pada orang sekitarannya yang sedang berada di dekat-dekatnya, dan dengan unta mereka minta tolongnya begini, wa yadah, kan? Wa itu digunakan untuk meminta tolong. Ada huruf panggilan, nida, itu 14 dalam bahasa Arab, ada 14 jenis. Ya, ada a, ada ya, ada aya, dan diantaranya ada wa. Wa itu khusus untuk minta tolong. Wa yadah, gitu kan? Ya, tolong tanganku patah, tolong tanganku patah. Menariknya, karena suaranya bagus, orang tidak fokus dengan cederanya, tapi fokus dengan suaranya. Yang saking bagusnya, jangankan orangnya, unta-unta sekitaran pada datang berkumpul. Wa yadah, katanya kan, tolong tanganku, gitu kan? Ada iramanya, maka datanglah orang-orang ke situ, fokus kepada suaranya, ini suara enak banget katanya. Jadi bukan fokus kepada cederanya. Maka dari situlah viral katanya itu wa yadah, ditiruklah itu dengan senandung-senandung tertentu, awalnya dikhususkan untuk mengarahkan unta. Ya, karena ketika unta dengar itu makin semangat, makin cepat, makin jalan dan seterusnya. Maka dimodifikasi oleh sebagian orang, ketemulah kemudian irama-irama iqa dalam bahasa Arab itu. Sampai muncul formulanya. Dari situ formula ini digunakan untuk mengarahkan hewan. Senandung nyanyian yang diarahkan untuk bisa mengarahkan hewan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan hidaun atau hudaun. Di situ saya jadi bertanya-tanya juga, apakah dia minta tolong sambil mendayu-dayu begitu, atau dia minta tolong sambil berdendang atau bagaimana, saya tidak tahu. Pokoknya suaranya indah, katanya begitu. Entah ini cerita bagaimana, saya tidak tahu teman-teman. Tapi semoga nanti kalian bisa komentar di bawah kalau kalian punya referensi ceritanya, biar saya bisa mempelajarinya juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah hukum musik tadi teman-teman. Memang kita kembali lagi kepada pembahasan awal bahwa Ustadz Ali Hidayat tidak menghalalkan. Ustadz Ali Hidayat sekali lagi tidak menghalalkan musik. Dan beliau juga bukan ahli musik, bukan pemusik beliau, dan tidak ngajak kita untuk bermusik. Beliau hanya memberikan pandangan dan beserta pendapat dia mungkin yang menjadi kontroversi sekarang. Terus kalau kita berbicara masalah hukum musiknya, nah kembali lagi kepada penggunaan teman-teman. Dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ali Hidayat bahwa musik itu tergantung penggunaannya. Ya, kalau saya pribadi bisa menggambarkan mungkin seperti alkohol. Ya, ini kalau saya pribadi. Yang pertama, musik itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang haram, memang jelas-jelas haram. Tetapi apabila musik itu digunakan untuk menyampaikan kebenaran, mungkin hukumnya bisa mubah. Begitu. Contohnya, untuk membangkitkan semangat juang, jihad. Terus yang kedua, untuk menyampaikan dakwah Islam. Mungkin begitu, teman-teman. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Musik digunakan untuk menyampaikan kebenaran, ya, bukan kebaikan. Kalau hanya menyampaikan kebaikan, jangankan orang muslim, orang ateis pun bisa menyampaikan kebaikan. Nah, kenapa saya tadi mengibarkan seperti alkohol? Alkohol itu adalah benda yang memabukkan. Tetapi apabila alkohol itu digunakan untuk menyembuhkan luka, untuk mengobati luka, dan lain sebagainya, yang tidak diminum untuk memabukkan diri, mungkin bisa dijatuhi hukumnya mubah, ya, dari apa yang saya tangkap. Jadi memang pada dasar musik itu haram, tetapi apabila digunakan kepada hal-hal yang benar, mungkin itu bisa berubah hukumnya. Bahkan Buya Yahya pun dia berkolaborasi dengan Faang Wali untuk membuat video podcast yang membahas tentang musik juga. Apakah dia harus berhenti musik atau bagaimana? Dan nasihat dari
Buya Yahya malah menyarankan Faang Wali untuk membuat lagu perdamaian. Intinya seperti itulah. Terus di sisi lain juga ada satu kalimat yang sangat menarik, yaitu seperti ini. Seorang pemusik, kalau dia bicara sholat duha, itu jauh lebih dahsyat daripada seorang ustadz ngomong sholat duha. Apalagi seorang pemusik yang mungkin selama ini konser, tapi tetap mengatakan, saya tidak meninggalkan tahajudan. Loh, dahsyat. Saya pemusik sudah lama, tapi saya tidak pernah minum alkohol. Loh, apa tidak nilai plus itu? Allah. Nah, ini kalimat sederhana. Itu lebih dahsyat daripada ngomong ustadz, kamu jangan minum ini dan sebagainya. Maksudnya semuanya itu sebenarnya punya satu senjata pamungkas di dalam membawa pesan-pesan keutamaan, maziyah, di dalam membawa orang kepada kebaikan. Nah, di situ beliau menyatakan bahwa seorang pemusik akan bisa lebih menusuk apabila dia berbicara tentang ini daripada ustadz. Pemusik tapi tidak pernah minum alkohol. Pemusik tapi tidak pernah meninggalkan tahajud. Namun, sejauh yang saya tahu ya, sejauh yang saya ingat, dunia entertain ya, musik ini adalah sebagian dari entertain, hiburan. Saya 2 tahun hidup di entertain. Saya pernah membuat video klip ya dengan artis-artis, pemusik, penyanyi dan lain sebagainya, film. Ya, ketakwaan itu bukan nilai utama. Bahkan bisa dikatakan jarang yang bertakwa. Jarang. Ya, bukan nggak ada, tapi jarang. Dan itu pun sulit ya, sulit teman-teman. Itulah kenapa saya menolak beberapa tawaran untuk bergabung di dunia industri perfilman itu. Meskipun saya pernah terjun 2 tahun itu. Saya sempat main di sinetron, terus ikut menjadi kru juga pernah casting-casting di layar lebar juga diterima. Tetapi setelah saya kenal dakwah salafi, ternyata itu tidak bisa dilanjutkan dunia seperti itu ya, tidak bisa. Karena apa? Seluruh asatid sepakat bahwa yang namanya musik tidak dapat disatukan dengan orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran. Itu juga Ustadz Adi Hidayat sepakat dengan hal itu, karena Ustadz Adi juga pecinta Al-Quran. Tetapi Buya Yahya, juga ada Ustadz Abdul Somad menyatakan demikian. Kalau kalian ingin menyampaikan kebaikan atau apalah itu dengan musik, ya silahkan. Tapi kalau ada musik yang bergenre koplo, terus ada desahan-desahan wanita, terus ada lirik-lirik yang mengundang syahwat, maka itu pasti haram. Jadi kembali lagi kepada isinya, bukan kepada bentuknya, teman-teman. Ya, ini memang dunia yang penuh teka-teki ya, teman-teman. Kita itu harus menentukan pilihan. Tetapi di bagian ini, saya tidak ingin berpendapat secara pribadi. Saya ingin mengajak kalian untuk berpikir bagaimana setelah kalian menyimak penjelasan dari Ustadz Adi dan bagaimana tanggapan kalian. Tetapi poin yang paling penting, saya dulu kagum sama Ustadz Adi Hidayat, tetapi ketika beliau memuji-muji guru sekumpul, di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Ya, yang dimana jelas guru sekumpul menceritakan yang menurut saya itu tidak mungkin terjadi. Nabi Muhammad bangkit dari kubur cium lutut. Cocok aja, pas dialah ke Madinah. Guru sekumpul, presiden, aku presiden. Dialah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuh lututku. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini. Umurnya bergerak, keluarlah. Wah, dia harap guru kah, harap Nabi kah? Jadi mencium lintuh. Ikam kada menjalani jalan itu, ikam kada menjalani, jadi kada tahu. Itu sangat tidak mungkin terjadi, dan saya menyebutkan itu halu. Karena apa? Kalaulah bisa Nabi Muhammad bangkit dari kubur, maka seharusnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur untuk menyatakan kepada kita semua, jangan ikut Syiah atau jangan ikut Sunni ya. Ini loh ajaran Nabi yang sebenarnya. Tapi tidak. Yang Syiah mengaku bermimpi bertemu Nabi, mereka benar. Yang Sunni bermimpi atau bertemu secara yaqodoh bahwa dia paling benar. Jadi seharusnya Nabi ketika bangkit dari kubur dilihat secara yaqodoh, bukan malah menyampaikan pujian-pujian, tetapi menyampaikan antara mana benar antara Sunni dan Syiah. Dan Ustadz Adi Hidayat percaya kepada guru sekumpul yang dicium lututnya. Bangkit dari kubur hanya cium lutut. Kenapa seolah-olah tidak ada perkara yang paling penting selain cium lutut? Sampaikan kek, kalian harus tinggalkan Syiah, harus ikut Sunni semua. Tidak ada. Selama 1000 tahun lebih banyak kisah-kisah beredar, tidak ada satupun dari mereka yang melihat Nabi Muhammad secara yaqodoh. Nabi Muhammad bersabda antara Sunni dan Syiah ada yang salah dan ada yang benar. Nggak ada. Jadi disitulah letak dimana saya semakin kesini malah semakin kurang respect terhadap Ustadz Adi Hidayat memberikan pujian kepada guru sekumpul. Itu saja dari saya. Bagaimana kalau menurut kalian pribadi?